Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di mata kuliah Matematika Ekonomi bersama Bapak Nanang Yusroni MSI. Jadi maksud pembelajaran saya model begini untuk efisiensi. Kalau online terus pakai Google Meet nanti boros pulsa dan kendala pada jaringan. Maka saya siasati dengan tampilan video ini, harapannya pembelajaran tercapai dan juga mahasiswa itu bisa mempelajari. Di samping ada buku panduannya, juga ada tampilan videonya. Jadi buku panduannya adalah buku Dumairi, saya pandu lewat video, karena kalau pakai Google Meet terus mahasiswa harus standby, ada kendala pada paketan data sama jaringan. Nah, mohon maaf kalau tampilan video ini kurang maksimal ya. Mungkin saya nerangkan gambarnya nggak pas dan seterusnya. Oke, pertama bahas tentang deret. Deret itu apa sih? Deret itu angka yang dideret-deret, angka yang dibariskan. Ada namanya deret hitung, ada namanya deret ukur. Kalau deret hitung itu adalah berdasarkan jumlah sama kurang. Misalnya ada angka 7, 12, 17 itu dibedakan 5, artinya 7 tambah 5 berapa? 12, 12 tambah 5 adalah 17. Atau enggak ada yang dikurangi, 93, 83, 73 itu dikurangi 10. Nah, ada lagi suku yang ke N. Apa itu suku ke N? Suku ke N itu adalah jumlah totalnya. Jadi kalau tadi kan baris ke, kalau jumlah N suku itu adalah totalnya. Misalnya ada angka 7, 12, 17. Pertanyaannya berapa jumlah yang ketiga? Nah, berarti kan 7 tambah 12 tambah 17. Itu adalah jumlah N sukunya. Nah, jumlah N suku itu kalau di buku Dumairi itu dijelaskan kronologis terbentuknya rumusnya tadi. Jadi rumusnya tadi diurai. Nah, singkat gampangnya saja itu ada di halaman 45. Yang terakhir sendiri itu ada rumusnya ya. Rumusnya adalah Jn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Masih bisa disederhanakan lagi menjadi seperti Jn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B, kemudian N per 2 itu adalah sama dengan Sn, sehingga N per 2 kali A tambah Sn. Sehingga kalau dicontohkan, di situ ada namanya berapa suku ke-10, berarti J10 sama dengan 10 per 2 dikalikan 7 tambah S10 sama dengan 5 kali 7 tambah 52. Nah, sama dengan totalnya 295. Nah, sekarang kita berbicara namanya ke deret ukur ya. Deret ukur itu suatu deret yang berdasarkan kali atau enggak kuadrat. Nah, deret ukur ini ada yang seperti tadi, ada suku ke N, ada jumlah N suku. Kalau suku N itu berarti baris ke, misalnya ada 5, 10, 20 itu berarti dikalikan 2. Kalau 512, 256 itu berarti dikalikan 0,2. Nah, suku ke N itu rumusnya adalah Sn sama dengan AP pangkat N-1. Apa itu? A adalah suku pertama, P adalah pengganda, kemudian N adalah indeks suku. Jadi kalau suku pertama itu di contohnya yang nomor 1 itu adalah 5, maka 5 itu A.
S2 itu 10 sama dengan AP, sehingga AP sama dengan 2 min S1. Suku yang ketiga itu 20, ketemunya dari mana? Ya, AP pangkat kuadrat dari mana? AP pangkat 3 dikurangi 1. Jadi ada istilah A sama dengan suku pertama, kemudian P adalah pengganda, N adalah indeks suku. Nah, berdasarkan rumus di atas, nilai suku 10 dari dalam contoh 1 ya gampang, itu S10 sama dengan 5 dikalikan 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 5 dikalikan 2 pangkat 9 sama dengan 2560 gitu. Nah, sekarang jumlah N suku ya. Apa itu jumlah N suku? Jumlah N suku itu adalah jumlah totalnya. Itu ada di bukunya Dumairi, halaman berapa? Halaman 47 ya. Nah, di situ ada kronologis dari munculnya rumusnya jumlah N min suku, jumlah daripada N suku tadi yang sifatnya adalah deret ukur, di mana Jn sama dengan A kali 1 min Pn per 1 min P, atau Jn sama dengan apa? A kali Pn min 1 per P min 1. Nah, sehingga untuk kasus deret ukur dalam contoh 1 di atas, di mana A sama dengan 5, P sama dengan 2, jumlah sampai 10 ke 10 adalah J10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 min 1 per 2 min 1 sama dengan apa? 5 kali 10 kali 1023 per 1 sama dengan 5115. Nah, untuk latihannya itu di halaman 48. Ya, 48 itu ada soal latihan deret ya. Yang pertama, dari sebuah deret hitung, suku yang pertamanya 200 dan pembeda antar suku-sukunya 25. Hitunglah berapa S5-nya, suku yang kelima. Kemudian berapa suku yang ke-10. Kemudian hitunglah J5-nya, yang D adalah hitunglah J10. Nah, untuk latihan ini silakan Anda kerjakan soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Tambah lagi soal nomor 5. Kalau kesulitan, di belakang buku itu ada kuncinya ya, ada kuncinya. Kemudian apa? Kerjakan memakai tulisan tangan dan diupload nanti di e-learning ya. E-learning yang belum saya buka. Itu tugas pertama. Sebenarnya di mata kuliah ini mau saya terangkan sekalian, yaitu penerapan ekonominya. Tapi tugasnya itu Anda yang ada di halaman 48 itu saja yang dikerjakan. Nah, sekarang bagaimana untuk penerapan ekonominya? Ini. Tentunya kalau bicara matematika ekonomi, kita juga harus bicara tentang bagaimana itu penerapannya dalam ilmu ekonomi. Itu ada di halaman 49. Misalnya dalam teori-teori ekonomi itu bahwa ada gejala-gejala tertentu yang mana yang sama kayak deret ukur ataupun deret hitung. Misalnya aja misalnya ada model perkembangan usaha, ada namanya biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal, itu seperti kayak deret hitung. Misalnya di kasus 1, perusahaan genteng Sukajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja
Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produksinya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah gonteng yang dihasilkan pada bulan kelima, serta berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Di sini A itu 3000, A itu pertamanya. B pembitannya itu 500, N itu 5, sehingga pertanyaannya berapa bulan, berapa ini? Bulan kelima itu berarti ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei. Sehingga S5 sama dengan 3000 plus 5 kurangi 1 kali 500 sama dengan 5000. Artinya pada bulan Maret itu produksinya 5000. Pertanyaannya berapa produksinya kalau itu total bulan sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei. Maka totalnya adalah J6 sama dengan 5/2 kali 3000 plus 5000 sama dengan 20.000. Sehingga kesimpulannya jumlah produksi pada bulan kelima adalah 50.000 buah. Kemudian sedangkan jumlah seluruh guna dihasilkan pada bulan tersebut adalah 20.000 buah ini. Nah, bagaimana kalau untuk deret ukur ya? Deret ukur tadi kan kuadrat atau enggak perkalian ya. Itu di contoh kasus 4 saja ya. Karena ini terbatas. Bahwa apa? Misalnya ada tabungan seorang mahasiswa menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga itu 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa pada saat sekarang? F, nah, F itu 532 kali 400 ya. 532.400. N-nya itu 3. I bunganya itu 10% sama dengan 0,1. Sehingga P sama dengan 1 plus I pangkat N kali F. Sehingga sama dengan 1/1 plus I pangkat 3 kali 500